Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tim blockers dimanapun Anda berada. Sekarang walaupun hujan-hujan, studio kita ini kedatangan seseorang yang menurut saya sangat berkompeten untuk kita ajak diskusi atau ngobrol terkait dengan soal sampah. Namanya siapa, Mas? Saya Agus, Mas. Agus siapa? Ya, Agus. Kompletnya resmi Agus Hartom. Oh. Tapi banyak teman-teman yang bilang saya Agus Sampah. Agus Sampah. Lah kok iso? Lah kok iso, karena memang saya bergerak di isu sampah sudah cukup lama. Oh gitu ya? Iya. Di mana? Di lembaga apa, Bu? Di Lestari. Mas, teman-teman di blogger, seperti kita ketahui bahwa TPST, Ya. tempat pembuangan sampah terpadu Piungan sudah ditutup permanen oleh pemerintah. Nah, di data saya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa setiap hari 600 sampai 700 ton sampah yang masuk ke sana. Kemudian ini di-split ke berbagai daerah, kabupaten dan kota yang ada sendiri. Nah, saya mau tanya Mas Agus, Mas, itu kalau kenapa sampah TPST ditutup dan itu dampaknya seperti apa nanti? Yang pasti dampaknya satu, masyarakat pasti akan kaget, ya, kaget. Walaupun kaget ini tidak kaget gitu ya, karena sebenarnya kan ini sama pemanasan dulu. Oh, kemarin-kemarin itu ya, coba kemarin sudah ditutup, buka, itu kan ibarat pemanasan itu, sudah ada warming up gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya di beberapa TPS gitu ya, tempat penampungan sementara gitu ya, yang tersebar di beberapa titik di kota, hampir semuanya meledak. penuh. Iya. Orang mau penuh, meledak. Karena sudah penuh, meluber. Iya. Jadi penuh itu ketika kapasitasnya sesuai dengan daya tampung. Nah, tapi kalau meludak, Itu meledak itu habis luber kan gitu kan. di luar kapasiti ya. Di luar kapasitas. Mas, kalau Mas Agus mengamati, karena kan di persampah sudah berapa lama itu kelihatannya menua di sampah. Udah berapa lama? Mungkin hampir 21 tahun. Masya Allah, 21 tahun tulanan, bukan Ya. kita petik tulanan sampah. Sih, Mas, aku tuh penasaran sama ini. Kenapa ya sampah di TPST Piungan itu ditutup gitu loh, Mas? Padahal itu kan dalam konteksnya cukup vital gitu. Sebetulnya dari sudut pandangan Mas Agus gimana? Betul nggak sih sampah itu harus di TPST Piungan itu harus ditutup? Sebenarnya ada satu aturan yang mengatur. Iya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Undang-undang ini memang khusus tentang pengelolaan sampah. Nah, salah satu gitu ya, salah satu babnya ini mengatur tentang TPA. TPA tempat? Ya, tempat pengelolaan akhir gitu ya. Jadi undang-undang ini gitu ya, Undang-Undang 18 tahun 2008 ini sebenarnya bagi saya dan teman-teman aktivis gitu ya, di satu sisi merupakan satu tonggak perubahan gitu ya, tentang pengelolaan sampah. Kalau dulu pengertian TPA itu kan tempat pembuangan akhir, ya kan? Tempat pembuangan akhir. Tetapi sejak lahir undang-undang ini, undang-undang tahun 2008, TPA itu sudah bukan lagi tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pemrosesan akhir. Jadi ada perubahan kata, perubahan makna dari pembuangan ke pemrosesan. Dan ini mengandung konsekuensi yang nggak baik-baik sebenarnya. Nah, dan salah satu yang disebutkan di dalam Undang-Undang 18 ini adalah bahwa TPA yang melakukan pembuangan secara terbuka itu memang harus menutup TPA. Artinya TPA itu harus ditutup. Oh, jadi mulai jelas teman-teman sekalian. Jadi kalau Piungan itu terbuka ya? Terbuka. Jadi dia mau ngomong harus ditutup ya? Nah, pengertian terbuka gimana coba sekarang? Ya orang tutupnya. Bukan. Jadi ya kecuali orang tutupi aku. Ya, jadi pembuangan terbuka itu intinya sampah hanya datang, biasanya dibawa truk naik,
ya, sampai sana kemudian ditumpahkan. Oh, tanpa diolah, tanpa diproses. Open dumping ya namanya. Nah, bahasa Inggrisnya adalah open dumping. Ya, jadi open dumping itu bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan menjadi pembuangan terbuka. Oke. Tapi menurut undang-undang itu memang ditutup. Karena nggak ada, karena pengertiannya sudah berbeda, bukan lagi pembuangan akhir, tetapi adalah pemrosesan akhir. Jadi. Tapi kenapa baru sekarang, Mas? Kan itu sudah lama, itu tahun berapa itu? 2008. Nah 2008 kok, sekarang 2023 kok. Itulah uniknya pemerintah kita. Oh gitu. Nah, iso gawe undang-undang, ora iso nglakoni. Ketika dituntut beberapa pihak, termasuk saya dan teman-teman pada saat itu, ya, itu ya begegek. Gampangnya begitu, sehingga sekarang baru kena batunya. Jadi kayak bom waktu gitu ya. Bom waktu. Teman-teman, menarik. Jadi dasarnya kenapa TPST, TPA Piungan itu ditutup karena memang dia melanggar undang-undang. Jadi dia harus tutup. Harus ditutup. Tapi konsekuensinya adalah 600 sampai 700 ton sampai itu mau kemana? Nah, kalau menurut panjenengan itu di split ke masing-masing kabupaten kota siapa? Begini, tentang siap dan tidak siap, kalau menurut saya pertanyaan ini ya harus siap. Karena apa? Karena persampahan ini adalah layanan publik. Artinya apa? Bahwa memang pemerintah ini harus memberikan layanan. Itu ya. Gitu. Jadi pemerintah ini harus memberikan layanan, nggak kemudian pemerintah lepas tangan. Jadi harus memang ini layanan, tanggung jawab. Nah, sehingga kalau sekarang istilahnya Pemprov itu kan pengelolaan sampah dilakukan secara terdesentralisasi, atau desentralisasi pengelolaan sampah, istilahnya Pemprov kan itu. Nah, desentralisasinya itu dianggap dari Pemprov, pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten dan kota. Jadi nama desentralisasi sebenarnya di undang-undang nomor 18 tahun 2008 itu sebenarnya juga sudah mengatakan begitu, bahwa memang pengelolaan sampah ini sebenarnya ada di kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Oke. Nah, provinsi, gitu ya. Kenapa seolah-olah menjadi beban provinsi? Karena sifat itu sebenarnya hanya sekedar TPA-nya, TPA Piungan. Karena TPA Piungan itu adalah TPA regional. TPA yang berfungsi untuk gitu ya, pengelolaan sampah atau menampung sampah dari 3 wilayah, 3 daerah. Kartamantul, Kartomantul, Yogyakarta, ya, Ngayogyakarta, Bantul dan Sleman. Sehingga ketika TPA yang sifatnya regional, karena ini adalah antar daerah, maka provinsi lah kemudian. Dan di TPA Piungan ini sebenarnya ketika awal dirancang tahun 92 kalau tidak salah sekitar itu, sebenarnya pada saat itu, tahun itu kemajuan yang luar biasa. Di daerah lain nggak ada yang berpikir, tapi DIY sudah berpikir. Nah, jadi menikmati menjadi pionir. Nah, Jogja ini kan begitu, menikmati menjadi pionir. Tapi sekarang malah, sekarang justru tertinggal. baik teman-teman sekalian, itu tadi semacam frame dari Mas Agus terkait dengan TPA Piungan, yang saya bisa garis bawahi bahwa sebenarnya TPA Piungan itu adalah tempat pembuangan terbuka atau open dumping, sehingga dalam undang-undang harus tutup. Harus itu. Tapi kemudian sampai sekarang itu baru sekarang ini tutup kembali gitu. Kita tanggapannya Mas Agus.
bagaimana Mas kebijakan pemerintah kota, ya kota lah, ya kita dekat kota di Sleman dan Bantul terkait persampahan ini, apakah dia sudah maksimal atau sekarang sedang tergopoh-gopoh atau apa Mas? Sebenarnya Mas sudah ada, kalau nggak salah perendahan persampahan, kalau nggak salah. Ya. Berkaitan dengan perda tentang pengelolaan sampah. Karena di DIY ini, pemerintah DIY, provinsi DIY itu juga mempunyai perda tentang pengelolaan sampah. Kemudian di kota juga punya, Sleman punya, Bantul punya, Gunung Kidul juga punya, Kulon Progo juga punya. Kemudian juga ada perda tentang retribusinya juga, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya di perda ini oke lah, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan ya, langkah-langkah pengelolaan. Nah, problemnya kalau menurut saya, problemnya adalah volume sampah ini yang tidak terkendali. Volume sampah yang tidak terkendali. Ya, artinya ketika volume sampah tidak terkendali, ini kan sebenarnya bisa diunjai. Kok iso ngono kenapa? Kan begitu kan? Karena masyarakat kita berubah. Masyarakat kita berubah. Yang semula masyarakat kita itu hemat, wong Jawa ini kan geni, setiti, ngati-hati, kan gitu ya. Nah itu sekarang sudah nggak ada lagi geni, setiti, ngastiti, ngati-hati, itu nggak ada sekarang. Karena apa? Karena oleh negara, oleh kebijakan pemerintah, kebijakan negara, masyarakat kita justru didorong untuk konsumtif. Nah, konsumtivisme inilah yang kemudian secara tidak disadari, ini sangat berpengaruh terhadap produksi sampah di tingkat masyarakat. Teman-teman di blockers bahwa pola konsumsi masyarakat juga berpengaruh penting terhadap persampahan. Mengingat sampah itu juga bergantung pada volume sampah. Volume sampah adalah produksi sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi masyarakat dengan didorongnya tingkat konsumsi oleh pemerintah, sehingga ini juga meningkatkan volume sampah. Dan volume sampah yang tidak terkendali ini yang justru akan memicu persoalan besar. Dari data saya begini, teman-teman sekalian, saya punya data yang cukup menarik bahwa di DIY itu terdapat 1.696 hotel berbintang dan non berbintang, terus 1.225 rumah makan dan 310 restoran. Ini data dari tahun 2023. Dan ini justru adalah penghasil sampah yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Nah, oleh karena itu, kemudian ada lagi, Mas, saya itu bertanya, upaya pemerintah itu apa selain untuk mengatasi masalah sampah? Apakah ada pengelolaan? Sekarang kan tadi kan kita sudah bicara tentang persoalan. Sekarang upaya pemerintah apa, Mas? Yang di DIY, yang di kota, yang di kota gitu ya. Yang di kota, yang saya lihat ini belum berdampak cukup signifikan untuk menurunkan volume. Padahal sudah ada himbauan untuk zero. Jadi artinya pengolahan sampah di tingkat rumah dan itu sudah kan? Sejak hampir 2 tahun yang lalu saya kira Pemkot Jogja itu melaunching gerakan zero sampah anorganik. Tetapi ini nggak signifikan. Gitu ya? Iya, nggak signifikan. Karena apa? Karena tidak menyentuh dunia usaha. Kalau mau ke situ, mesti dunia usaha juga harus disentuh. Sehingga secara komprehensif persoalan sampah ini ada sisi-sisi produksi yang memang harus dibatasi, sisi industri yang memang harus ada pengetatan, kan gitu ya. Nah, di negara ini kan semuanya dilepas,
Ya, jadi semuanya dilepas, ada kebebasan yang luar biasa sehingga industri gitu, perusahaan itu juga dengan seenaknya membuat apapun. Ya, cuman saya ingin menyampaikan ada satu data-data yang cukup menarik bahwa kita ambil contoh yang di Yogyakarta ini, bahwa Yogyakarta juga sudah berpartisipasi atau mengeluarkan kebijakan cukup aktif dalam pengelolaan sampah melalui yang namanya bank sampah. Bank sampah adalah satu sistem di mana komunitas bergerak untuk mengolah sampah. Dari catatan saya bahwa pada tahun 2023 itu ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jogja sebesar 1,5 miliar. Jadi 1 miliar 501 sekian dan sekian. Itu khusus untuk bank sampah karena dirasa penting. Di sini ada pelatihan bank sampah. Ini saya punya datanya, nanti bisa dilihat dan segala macam. Tapi saya merasakan dari perjalanan bank sampah yang bisa dikurangi volume sampah itu tidak lebih dari 10%. Jadi hanya tinggal 7-10%. Apakah ini anggarannya perlu ditingkatkan lagi atau bahkan pemerintah kota juga sudah membeli 3 alat pengolahan sampah di TPS Nitian dan Karangmiri, itu dianggarkan 1,4 M. Nah, ini dari APBD. Nah, jadi artinya ada satu usaha dari pemerintah Kota Jogja dengan anggaran yang cukup besar ini. Tetapi pertanyaan saya sebagai pegiat sampah, ini pertanyaan terakhir, apakah itu sudah mampu untuk mengatasi persoalan sampah? Kita lihat sebenarnya problem sampah yang ke volume. Kalau kita lihat data selama ini, data selama ini justru mengatakan bahwa 60 sekian persen sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu dari jenis yang organik. Ya. Kan gitu ya. Itu satu. Nah, yang lain gitu ya, yang anorganik itu masih dipecah lagi, plastik berapa, kertas berapa dan sebagainya. Nah, artinya ketika kemudian memberikan solusi budgeting untuk bank sampah sampai 1,5 M, jangka 1 tahun ya, 1 tahun untuk wilayah kota juga. Saya kira sebenarnya ini muspro. Sia-sia. Kalau menurut saya, kenapa saya bilang muspro? Kita bisa lihat hampir di semua TPS di kota. Tadi saya singgung berita kabeh kok. Oh gitu ya. Berarti ini belum kan efektif, ini kan indikator betapa tidak efektifnya anggaran 1,5 M. Kan begitu. Ya, itu satu. Terus yang lain yang lebih ke ranah apa? Solusi, saya kira. Solusi kalau menurut saya sih pemerintah kota harus berani bikin pabrik daur ulang. Pabrik daur ulang. Oke. Harus berani bikin pabrik daur ulang. Harus berani bikin pabrik kompos. Harus berani bikin pabrik pakan. Jadi, nah, kompos, pakan ini diambil dari sampah yang 60% tadi. Yang organik. Yang organik. Jadi solusi ini harus ada keberanian pemerintah untuk membuat pabrik. Nah, saya dengar-dengar nanti nabrak aturan. Ya, dengar-dengar gitu ya. Nanti ada regulasi yang tidak mengizinkan. Sopo ngomong, wong regulasi apapun saya bisa dikiyaki. Nah, itu saja kok. Dikiyaki ini untuk kemaslahatan umat. Baik teman-teman sekalian, luar biasa, sebenarnya masih panjang, ada banyak aspek yang bisa kita bahas, tapi ada satu catatan yang penting yang kita garis bawahi tentang sampah, persoalan sampah terkait dan tutupnya TPS TPU. Nah, jangan bilang TPS TPU, TPA Piungan. Karena di situ tidak ada pengolahan. Saya protes ketika dilabeli TPS menjadi TPST.
kalau tidak ada pengolahan biaya. Baik, teman-teman sekalian, bahwa pemerintah DIY juga termasuk pemerintah kabupaten kota juga sebetulnya sudah bergerak untuk menyiapkan skema untuk mengatasi permasalahan persampahan. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya di DIY pemerintah provinsi DIY menyiapkan anggaran sudah 100 miliar untuk mengelola sampah dengan berbasiskan teknologi. Sebetulnya sudah ada, tapi saya belum tahu apakah pelaksanaannya sudah dilaksanakan atau belum. Tapi yang jelas ini sudah ada. Kemudian ya artinya bahwa sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Tapi kita nggak tahu apakah mudah-mudahan anggaran yang besar ini berbanding lurus dengan hasil yang dimunculkan terkait dengan permasalahan sampah. Masalah sampah sebenarnya masih banyak yang akan kita diskusikan. Kita pada momen-momen berikutnya kita diskusi lebih panjang. Tapi yang jelas catatan kita adalah semua menyiapkan anggaran cukup besar untuk pengelolaan sampah. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi, salam gini. Ya, salam 3M. Reduce, reuse, recycle. Oke.